Baik, perkenalkan nama saya Deborah F. Pingat, NIM 20111050, kelas C Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan proyek kuliah saya pada mata kuliah Sistem Cerdas. Baik, di sini judul yang saya ambil adalah pencarian kata dan identifikasi bahasa pada dokumen bahasa Batak tanpa spasi menggunakan algoritma Uniform Choice Search atau UCS. Baik, pendahuluan latar belakang. Uniform Choice Search atau UCS adalah algoritma search tree graph yang terbaik untuk masalah pencarian yang tidak melibatkan penggunaan heuristik. Dengan kata lain, algoritma ini termasuk ke dalam kategori pencarian buta bin search. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, di mana node tersebut dipilih yang memiliki harga cost yang paling optimal dari root node. Algoritma ini merupakan modifikasi dari Breadth Search BVS. Penelitian yang dilakukan oleh Aine et al. Mengenai tentang penggunaan algoritma BVS yang diterapkan pada algoritma UCS. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Praktek et al. Pada tahun 2018 membandingkan beberapa algoritma pencarian termasuk ke dalam pencarian heuristik dan non-heuristik pada kasus path finding. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa algoritma UCS merupakan algoritma terbaik pada pencarian non-heuristik karena proses pencarian yang tidak berurutan membuat ruang pencarian lebih optimal sehingga pencarian akan lebih cepat. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menerapkan algoritma Uniform Choice Search UCS untuk melakukan pemisahan kata dan deteksi bahasa pada dokumen bahasa Batak, Angkola, Mandailing, Toba, dan Simangulan yang tidak berspasi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk memisahkan kata pada dokumen yang tidak berspasi dengan menggunakan algoritma Uniform Choice Search dan mendeteksi bahasa dari file input diantaranya bahasa Batak, Angkola, Mandailing, Toba, dan Simalungun. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah membantu user dalam mengidentifikasi bahasa Batak yang digunakan pada dokumen. B. Memudahkan user dalam menjalankan dokumen yang tidak berspasi. C. Data hasil terjemahan dapat dikembangkan untuk membuat penelitian selanjutnya. D. Sebagai referensi para peneliti selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada landasan teori. 2.1 Uniform Search. Uniform Search juga sering disebut dengan istilah blind search. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah melakukan generate dari cursor dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand. Jika solusi sudah ketemu, maka pencarian akan dihentikan. Jika dibuat skemanya, pencarian buta hanya mengenai 3 bagian, itu masalah, pencarian, dan solusi. Blind search tidak mempunyai atribut atau informasi tambahan. Algoritma yang termasuk blind search yaitu A. Breadth Search BVS. B. Depth First Search atau DVS. C. Uniform Choice Search atau UCS. D. Depth Limited Search atau DLS. E. Iterative Depth Field Search IDS. F. Bidirection Search BDS. 2.2 Uniform Choice Search. Uniform Choice Search adalah algoritma search tree graph yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya.
di mana not tersebut dipilih yang memiliki harga choice terkecil dari root-net. Algoritma ini merupakan modifikasi dari Breadth Search (BFS). Dalam implementasi algoritma ini melibatkan semua node yang terhubung dengan root node yang meletakkan dalam prioritas queue untuk mencapai node tujuan, di mana node yang dipilih merupakan node yang berharga kecil. Di sini adalah gambaran Uniform Choice Search atau UCS. Oke, di sini seperti tampak pada gambar, initial state terletak pada node start. Di sini node startnya. Oke. Node start. Kemudian untuk mencapai mode berikutnya, algoritma ini memiliki jalur yang memiliki harga terkecil di antara dua node di depannya. Begitu seterusnya dilakukan pengecekan node yang memiliki harga terkecil hingga sampai pada goal state. Oke. 2.3 Bahasa Batak. Sebagian besar sastra Batak tidak pernah ditulis. Cerita-cerita rakyat dalam bentuk fabel, mitos dan legenda, umpama dan umpasa, torhan-torhanan, turi-turian, huling-hulingan, semua ini tidak pernah ditulis, tetapi diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Walaupun orang Batak sudah beradab, memiliki tulisan tersendiri, mereka tidak pernah menggunakan sistem tulisannya untuk tujuan sehari-hari. Membuat catatan, mengeluarkan dokumen-dokumen, mencatat utang piutang atau pengeluaran rumah tangga, mencatat sila marganya, semuanya itu tidak pernah didahulukan dengan menggunakan pena, melainkan secara lisan. Orang Batak menggunakan tulisannya hanya untuk 3 tujuan. Yang pertama, ilmu kedukunan. Yang kedua, surat menyurat. Yang ketiga, ratapan. Hanya di Karo, Simalungan, dan Engkola Mandailing. Kelima suku Batak memiliki bahasa yang satu sama lain mempunyai banyak persamaan. Namun demikian, para ahli bahasa membedakan sedikitnya 2 cabang. Bahasa-bahasa Batak yang perbedaannya begitu besar sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi antara kedua kelompok tersebut. Bahasa Angkola, Mandailing, dan Toba membentuk rumpun selatan, sedangkan bahasa Karo dan Pak-Pak-Dahiri termasuk rumpun utara. Bahasa Simalungan sering digolongkan sebagai kelompok ketiga yang berdiri di antara rumpun utara dan rumpun selatan. Namun menurut para ahli bahasa Aldealer 1981, secara historis bahasa Simalungun merupakan cabang dari rumpun selatan yang berpisah dari cabang Batak Selatan sebelum bahasa Toba dan bahasa Angkola Mandailing terbentuk. 2.4 Graf. Graf adalah sebuah referensi abstrak dari himpunan objek yang saling terhubung. Objek atau simpul-simpul dari graf disebut sebagai vertex. Sedangkan garis yang menghubungkan simpul-simpul yang ada di dalam graf disebut sebagai edge. Menurut aratnya, graf dibedakan menjadi yaitu direct graph dan udit graph. Selanjutnya, berikut salah satu cara untuk mempresentasikan graf di komputer, itu graf tidak berarah. Untuk graf tidak berarah, apabila ada hubungan dari sebuah node ke node terdapat edge tidak berarah dari A ke B, maka edge tersebut dipresentasikan sebagai edge berarah dari arah A ke B sekaligus edge berarah dari B ke A. Berikutnya, contoh representasi hubungan di antara Dahlan dan teman-temannya. B. Graf berarah. Direct graph. Untuk graf yang berarah, representasinya tidak dibuat seperti graf yang tidak berarah. Untuk jenis yang berarah ini, edge hanya dibuat satu arah saja. 2.5 Tree. Prosesor node yang berada pada node tertentu. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root node dan lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lain.
disebut subtree. Untuk jelasnya di bawah akan diuraikan istilah-istilah dalam tree. Itu prosesor not. Selanjutnya peneliti terdahulu. Peneliti yang dilakukan oleh Patet L pada tahun 2018 membandingkan beberapa algoritma pencarian yang termasuk ke dalam pencarian heuristik dan non-heuristik pada kasus panfilling. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa algoritma UCS merupakan algoritma terbaik pada pencarian non-heuristik karena proses pencarian yang tidak berurutan membuat ruangan pencarian lebih optimal sehingga pencarian akan lebih cepat. Oke, di sini tabel penelitian peneliti terdahulu. Saya lihat di sini. Ini keempat. Yang terdiri dari judul penelitian peneliti tahun keterangan. Selanjutnya adalah analisis dan perancangan sistem. Bab ini akan membahas tentang implementasi algoritma yang digunakan untuk mengatasi masalah pencarian kata pada dokumen bahasa Batak yang tidak berspasi. Adapun dua tahap yang akan dibahas pada bab ini yaitu tahap analisis dan tahap perancangan sistem. Pada tahap analisis akan dilakukan analisis terhadap data yang digunakan untuk diproses dan dianalisis terhadap teknik maupun metode-metode yang digunakan pada setiap langkah pemrosesan data. Pada tahap perancangan sistem akan dibahas mengenai perancangan tampil antar muka sistem. Data yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 bahasa Batak yaitu Angkola, Mandailing, Simalungan, dan Toba. Data input yang digunakan berupa file dokumen berorientasi teks yang diperoleh dari buku transliterasi dan terjemahan naskah Batak Angkola, transliterasi dan terjemahan naskah Batak Simalungun, dan transliterasi dan terjemahan naskah Batak Toba yang ditulis oleh Drs. Dr. Lumbantoran M. Hum. Lalu data input kedua untuk Batak Angkola Mandailing yang menggunakan tanda baca diambil dari buku Hadilian Turi-Turiani Halap Sipirok Bongo-Bongo yang ditulis oleh Bapak Abdul Rahman Bertonga. Kemudian beberapa naskah dalam buku tersebut diketik ulang disimpan dengan ekstensi teks. Data kamus Angkola Mandailing diperoleh dari buku Kamus Indonesia Angkola yang ditulis oleh Sharon Lubis, Sarudin Lubis, dan Marita Jenai Baho. Dan Kamus Simalungan diperoleh dari buku 14 Kamus Bahasa Simalungan Indonesia edisi kedua yang ditulis oleh Abdul Rahid Hatusurut, Sufri Hidayat, Serse Nasution, Sri Asrianti, Juliana, dan Nadlin. Data Kamus Toba diperoleh dari buku Kamus Bahasa Batak Toba Indonesia yang ditulis oleh Anggur PT Tambunan. Dalam penulisan bahasa Batak, dahulu dokumen yang ditulis menggunakan aksara Batak. Setelah melalui proses transliterasi, ada aksara diperoleh naskah Batak bahasa Batak menggunakan huruf Latin tanpa spasi. Maka naskah tersebut yang kemudian digunakan sebagai data input. Beberapa naskah yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada tabel. Oke, di sini tabelnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Ini tabel pertama di sini ada 2 tabel. Selanjutnya 3.2 analisis sistem. Sistem ini dibangun untuk menyelesaikan permasalahan pencarian kata pada dokumen tidak berspasi yang selama ini dilakukan secara manual karena data yang diperoleh merupakan data hasil transliterasi yang bersumber dari naskah kuno. Sistem akan melakukan pencarian kata pada file dokumen bahasa Batak dan identifikasi bahasa secara otomatis yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Algoritma yang diajukan untuk proses pencarian kata pada dokumennya tidak beradaptasi ini merupakan algoritma uniform Chaucer disebut UCS. 3.2.1 arsitektur umum. Baik, di sini adapun arsitektur umum pada sistem pencarian kata
Dan deteksi bahasa Batak pada penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 ini yang paling arsitektur umum. Gambar 3.1 gambar arsitektur umum. 3.2.1.1 input. Proses awal yang dilakukan yaitu memasukkan file dokumen teks bahasa Batak tanpa spasi berintegrasi teks. File dimasukkan kemudian diolah oleh sistem. 3.2.1.2 processing. Pada tahap ini dilakukan pembacaan dokumen input, kemudian dokumen akan dipecah menjadi kumpulan kata. Kata-kata tersebut merupakan kata yang ada di dalam dokumen input, sehingga pada proses pencarian kata hanya membutuhkan waktu yang sedikit. 3.2.1.3 itu proses. Setelah tahapan processing selesai, maka dilanjutkan pada tahapan pencarian kata, identifikasi bahasa, dan penerjemahan dokumen. Di sini A. Pencarian kata dan identifikasi bahasa. Dari tahapan processing diperoleh hasil berupa kumpulan kata yang ada pada dokumen input. Hasil tersebut dibagi dua sehingga menghasilkan dua kumpulan kata. Pada kumpulan kata pertama akan dilakukan proses pencarian kata dengan menggunakan algoritma Uniform Choice Search atau UCS. Pencarian kata dilakukan pada semua kamus bahasa Batak. Contoh pencarian kata menggunakan UCS dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada gambar berikut diberikan sebuah contoh tree yang terbentuk dari data input onMarsurt yang nantinya akan menghasilkan output onMasurat. Oke, di sini gambarnya di sini. Pada gambar ini, tahapan pertama yang dilakukan yaitu mencari choice nilai terpanjang yang didapat dengan cara menjumlahkan banyaknya karakter pada sebuah kata sehingga didapat choice terbesar yang menandakan bahwa pencarian kata terdapat data input tidak memiliki sisa. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses pencarian kata ialah: yang pertama, cek kumpulan kata yang didapat pada tahapan processing dengan dokumen input. Pada kasus di atas, kata yang dihasilkan dari processing adalah on, ma, ra, masu, sura, urat, surat. Kemudian kumpulan kata yang sudah didapatkan dicocokkan satu persatu ke dalam data input. Menerapkan algoritma Uniform Choice Search UCS dengan cara memberikan choice nilai untuk setiap node pada tree sesuai dengan jumlah karakter pada node. Untuk menghitung total choice, maka jumlah karakter kata pada node akan ditambahkan dengan choice sebelumnya. Contoh pengecekan 1, input onMasurat, cek on. Kata pertama pada kumpulan kata itu on memiliki panjang dan lebar sama dengan 2. Kemudian dua karakter awal pada data input akan dicek apakah sama atau tidak. Jika sama, maka kata on akan dijadikan sebagai node pada tree. Jika tidak sama, pengecekan akan dilakukan pada kata selanjutnya dengan kumpulan kata. Seperti di gambar samping, road on. Selanjutnya pengecekan 2. Input Masurat, cek on. Kata pertama pada kumpulan kata yaitu on tidak sama dengan dua karakter awal pada input. Pengecekan 3. Input Masurat, cek ma. Kata kedua pada kumpulan kata itu ma sama dengan dua karakter awal. Data input pada ma akan dijadikan sebagai node pada tree. Sini selanjutnya ada terjemahan. Setelah proses penambahan spasi dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penerjemahan dokumen. Pada proses terjemahan di sistem hanya akan menerjemahkan kata sesuai dengan arti yang ada di dalam kamus. Dalam artian proses terjemahan ini tidak membahas tentang makna kalimat apabila terdapat di dalam kamus. Dalam artian proses terjemahan tentang
kalimat apabila terdapat kata yang tidak ada di dalam kamus seperti nama daerah, nama orang, ataupun kesalahan penulisan dalam dokumen. Pada proses pencarian dan pencocokan ke sistem akan mendapati kata yang hanya terdapat di dalam satu kamus saja. Contoh kata yang ada di dalam kamus: nama kota, input, Pajumpamahahi Sidimpuan, spasi Pajumpamahalahi di Sidian. Terjemahan aplikasi: berjumpalah mereka pada sana. Terjemahan buku: berjumpalah mereka di padang Sidimpuan. 3.21.1.4 Output. File dokumen bahasa Batak yang telah melalui proses di atas akan menghasilkan sebuah dokumen yang telah ditambahkan spasi dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasilnya diperoleh berupa fleksibel TX. 3.2.2 Aktivitas diagram. Aktivitas diagram menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem dari pertama sampai akhir. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Sebagai contoh, langkah-langkah memasak air, tetapi kita akan menjelaskan dalam bentuk grafik. Struktur diagram ini juga mirip dengan flowchart. Ada beberapa fungsi dalam aktivitas diagram ialah: A. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. B. Memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sistem. C. Aktivitas diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case untuk user diagram. 3.2 Aktivitas diagram halaman utama. Pada aktivitas diagram halaman utama menampilkan alur dari proses pencarian kata yang dimulai saat user mengklik button copy file. Kemudian akan muncul nama file yang telah dipilih. Ketika user mengklik button read file, maka sistem akan menampilkan isi dari dokumen tersebut. Kemudian terhadap button AD spesifik yang apabila diklik, maka sistem akan mengidentifikasi bahasa yang digunakan pada dokumen input dan juga menampilkan tray dari kumpulan kata yang ada pada dokumen input. Setelah itu, sistem akan mengembangkan spasi pada dokumen input. Proses selanjutnya, user memilih file untuk dijadikan sebagai perbandingan dan pencarian akurasi, dan sistem akan menampilkan hasil akurasi dokumen input. Proses terakhir bukan itu, user mengklik button terjemahan, kemudian sistem akan menerima dokumen input yang diberikan spasi. Diagram aktivitas preset dapat dilihat pada gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Dari user dan sistem membuka aplikasi, menemukan halaman, klik Office, klik button Office, menampilkan memilih file komputer, memilih kemudian klik button sistem pada file input, klik button identifikasi bahasa yang diulang pada input, menampilkan menampilkan isi file teks pada sudah di spasi pada voice tersebut. Klik close akurasi, menampilkan halaman untuk file, klik open it, mengharuskan akurat output. Selanjutnya 3.2.3 flowchart. Proses pengujian pada sistem terdiri dari beberapa langkah, di antaranya yaitu: 1. Masukkan dokumen bahasa Batak berupa file teks. 2. Kemudian sistem akan memprediksi apakah file ini berupa teks atau bukan. Jika file berarti teks, maka sistem akan menampilkan file teks itu. Jika bukan teks, maka user akan memasukkan dokumen lain transit tersebut. Yang ketiga, kemudian sistem akan mencari kata apa saja yang terdapat di dokumen input dengan mencocokkan ke dalam kamus. 4. Setelah itu, sistem akan menetapkan algoritma uniform choice search untuk mencari urutan kata yang tepat sesuai bahasa Batak yang digunakan pada setiap kamus bahasa Batak. 5. Setelah urutan kata didapatkan, maka sistem akan mengidentifikasi bahasa yang digunakan oleh dokumen input dengan cara memperhitungkan akurasi pada masing-masing urutan kata bahasa Batak. Kemudian akan ditambahkan spasi pada setiap kata yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahasa Batak yang sebelumnya tanpa spasi. Kemudian sistem akan menghitung akurasi dari untuk kata yang didapat dengan cara membandingkan hasil pemberian spasi oleh sistem dengan hasil pemberian spasi
yang dilakukan oleh ahli. Selamat tidur di flowchart. Oke. Di sini flowchartnya, proses pengujian pada sistem dan beberapa langkah di antara itu. Nah, sini bisa masukkan dokumen, dimulai dari sini flowchartnya. Ini adalah alur proses pada sistem. Alur proses pada sistem. Ini sudah dijelaskan seperti pada gambar sebelumnya. Selanjutnya 3 titik perencanaan antarmuka sistem. 3.1 rancangan halaman utama sistem ini hanya memiliki satu halaman, yaitu halaman utama. Ketika user menjalankan aplikasi, maka halaman pertama yang akan muncul yaitu halaman utama. Halaman ini berisikan proses untuk mencari kata, mengidentifikasi bahasa Batak yang akan menjadi dokumen input, menambahkan spasi pada dokumen input, menghitung akurasi dan menerjemahkan dokumen hasil penambahan spasi. Oke, di sini rancangan halaman utama. Oke. Keterangannya, Buffon Course File menampilkan halaman untuk memilih file dokumen yang akan diinput dari perangkat user. 2. Text file menampilkan nama file yang akan di-read. 3. Button browse mencari file teks pada komputer untuk dijadikan sebagai input. 4. Text area menampilkan isi dari file input. Kelima, button cari spasi melakukan proses pencarian kata pada file input kemudian menambahkan spasi. 6. Text area menampilkan hasil dari penambahan spasi. 7. Button terjemahan melakukan proses terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pada data yang sudah ditambahkan spasi. 8. Text area menampilkan hasil dari terjemahan. 9. Akses menampilkan threading kumpulan kata pada data input. 10. Button browse mencari file teks dan input dengan spasi pada komputer untuk dibandingkan dengan hasil penempatan spasi pada proses cari spasi. 11. Text file menampilkan nama file dan data input yang sudah berspasi. 12. Text file menampilkan hasil akurasi dalam persen 0%. 13. Text file menampilkan hasil dari identifikasi bahasa Batak digunakan pada dokumen input. Selanjutnya, implementasi dan pengujian sistem. Bab ini berisi pembahasan tentang implementasi dari perancangan yang telah dijelaskan pada bab 3. Dalam penelitian ini, tahapan processing proses dan seluruh metode yang digunakan akan diimplementasikan ke dalam sistem menggunakan MATLAB sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. Selain itu, proses operasional dan aplikasi yang dirancang, tahapan pengujian yang dilakukan, serta hasil yang didapat setiap penguji akan dijelaskan pada bab ini. 4.1 Spesifikasi perangkat keras perangkat lunak yang digunakan. Adapun spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem akan dijelaskan pada bab ini. 4.1.1 Kebutuhan perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosesor Intel Core TM1340050, CPU 170GHz. Kedua, kapasitas hard disk 500GB, memori RAM 4GB, mouse dan keyboard. 4.1.2 Kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem adalah sebagai berikut. Pertama, sistem hitungan Excel. Yang kedua, MATLAB R201. Selanjutnya, implementasi tampilan antarmuka. Data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data dengan format teks yang bersumber dari buku transliterasi dan terjemahan naskah Batak Angkola, transliterasi dan terjemahan naskah Batak Simalungun, dan transliterasi dan terjemahan naskah Batak Toba yang ditulis oleh Dr. Nelson Lumangora. Rangkuman dapat dilihat pada tabel titik 41. Oke. Ini halaman utamanya.
jelaskan. Implementasi data. Data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data dengan format teks yang bersumber dari buku. Selanjutnya adalah tabel 4.1 rangkuman data dokumen bahasa Batak. Selanjutnya tabel 4.1 rangkuman data dokumen Batak lanjutan. Main teks 1 di sini main teks yang kedua. Selanjutnya 4.4 prosedur operasional. Ketika aplikasi dijalankan, halaman pertama yang akan muncul yaitu halaman utama yang dapat dilihat pada gambar 4.1. Pada halaman ini dapat pengguna langsung berinteraksi dengan sistem untuk melakukan berbagai proses. Ketika pengguna sudah berada di halaman utama, maka pengguna bisa langsung menerjemahkan teks langsung pertama sudah dilakukan dengan itu dan klik button browse yang ada pada gambar 4.2. Ini browse file 4.2. Setelah tombol browse ditekan, maka sistem akan meminta user untuk memasukkan data teks yang akan digunakan sebagai input seperti terlihat pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3, penulis mengambil contoh file teks yaitu main.txt, kemudian klik button copy, maka akan muncul nama file yang sudah dipilih dan sistem secara otomatis akan membaca isi dari dokumen input yang seperti terlihat gambar 4.4. Gambar 4.4. Dokumen input yang digunakannya itu dokumen bahasa Batak, Mandailing, Simalungun, dan Toba yang belum memiliki spasi seperti yang terlihat pada gambar. Sini teman terkecil. Sini. Ini gambar max text. Setelah dilakukan input dokumen, selanjutnya dilakukan input file dari pakar yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan akurasi dengan membandingkannya dengan file input dengan cara pilih file data akurasi yang diperoleh dari pakar seperti pada gambar 4.6. Gambar 4.6. File yang akan dipilih harus sesuai dengan dokumen input agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan akurasi. File yang digunakan untuk mengecek akurasi pada dokumen input main text adalah output main text. Pilih file output main text. Selanjutnya ini gambar 4.7, pilih file output main text. Oke. Setelah itu pengguna dapat mengklik button cari spasi untuk melakukan beberapa proses pada sistem, diantaranya pencarian kata dengan menggunakan algoritma Uniform Choice Search UCS, identifikasi bahasa berdasarkan akurasi yang diperoleh pada setiap urutan kata, dan menambahkan spasi pada dokumen hasil dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8. Di sini gambar 4.8. Kesalahan teknis untuk mengaturnya. Di sini gambar 4.8. Hasil sini hasil dari 4.8 cari spasi, dan sini hasil gambar 4.9 hasil penambahan spasi. Oke. Hasil penambahan spasi. Kemudian sistem juga akan menampilkan tray dari proses pencarian kata untuk mendapatkan urutan kata yang tepat. Bisa dilihat pada gambar 4.10. Tray pada aplikasi merupakan penerapan dari algoritma Uniform Choice Search, di mana tray terdiri dari banyak node seperti yang terlihat pada gambar 4.10. Oke, kita harus gambar 4.10 biar terlihat. Oke, ini gambar 4.10 nya di sini. Yaitu titik merah dan titik biru.
Titik-titik ini merupakan implementasi dari urutan kata pada dokumen yang tidak memiliki spasi. Dengan menggunakan algoritma UCS, sistem bisa mencari path jalur yang dapat dalam mencari urutan kata yang paling baik. Titik merah merupakan urutan kata yang dipilih karena memiliki choice nilai yang paling besar yang memungkinkan kumpulan kata pada dokumen input tidak memiliki. Titik biru merupakan node yang salah atau node buntu. Jika path buntu dengan anggota UCS akan mencari node lain yang memungkinkan untuk mendapatkan path yang lebih panjang. Semua kata yang ada pada dokumen itu tanpa meninggalkan sisa. Memiliki file data akurasi sebelumnya, maka sistem melakukan perhitungan akurasi dari penambahan spasi dengan cara menghitung banyaknya jumlah kata yang sama pada dokumen. Hasil penambahan spasi oleh sistem dengan hasil dari pakar akurasi diperoleh dari persamaan. Pada itu, akurasi jumlah kata yang cocok pada data input per jumlah semua kata pada data input kali 100%. Dengan menggunakan data input yaitu main 2 teks dan pakar output main teks, diperoleh akurasi sebesar 88,23% dengan seperti yang terlihat pada gambar 4.11. Hasil akurasi. Akurasi. Selain itu, sistem juga akan menampilkan hasil dari identifikasi bahasa berdasarkan akurasi yang diperoleh pada setiap kamus bahasa kata. Hasil identifikasi bahasa dalam gambar 412. Ini adalah gambar 412. Tahapan terakhir pada aplikasi ini yaitu proses terjemahan. Dengan mengklik tombol terjemahan, maka sistem akan menerjemahkan dokumen hasil penambahan spasi ke dalam bahasa Indonesia. Dapat dilihat pada gambar 413. Makna kalimat 413, proses terjemahan. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui seberapa besar akurasi sistem dan apakah kinerja sistem sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap data dan sistem. Data hasil pengujian yang diperoleh dapat diinput dari sistem dan dapat dilihat pada gambar 415. Ini gambar hasil pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui seberapa besar akurasi sistem dan apakah kinerja sistem sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahapan itu dilakukan terhadap data pengujian serta perbandingan dan hasil dari sistem dengan data dari pakar dapat dilihat pada tabel 4.2 yang merupakan data dengan akurasi tertinggi pada kamus Mandailing, sehingga kamus yang digunakan adalah kamus bahasa Mandailing. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian sistem pada data main 2 teks yang menghasilkan akurasi tertinggi untuk menguras dapat persamaan sebagai berikut. Oke, kita masuk dalam perhitungan Excel. Perhitungan Excel ini terdapat nomor, nama file, hasil identifikasi, akurasi berapa persen. Ini akurasi sama dengan jumlah identifikasi data yang benar per jumlah keseluruhan data kali 100%. Akurasi sama dengan 14/15 kali 100. Akurasi sama dengan 93,33%. Jadi dari tabel 4.2 diperoleh satu buah dokumen dengan identifikasi bahasa yang salah yang seharusnya bahasa Batak Sinuungan, tetapi sistem identifikasi sebagai bahasa Batak Toba. Hal ini dikarenakan kamus bahasa Batak Toba dan Sinuungan memiliki kosakata yang sama dan jumlah yang banyak, sehingga rentan terjadi kesalahan yang ada pada saat presentasi identifikasi yang juga akan mengurangi keakuratan pada proses penerjemahan. Ya, mari kita bersama kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian, aplikasi dalam proses pemisahan kata pada dokumen bahasa Batak tanpa spasi dengan menggunakan algoritma Uniform Choice Search maka dapat ditulis sebagai berikut. 1. Penerapan algoritma dalam proses pencarian kata pada dokumen. Bahasa Batak bekerja dengan baik, rata-rata tingkat akurasi sebesar 89% UCS. Merupakan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan kasus pilihan syarat seperti pencarian kata dalam penelitian ini. Pencarian kata dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah saran yang dapat diberikan penulis untuk mengembangkan selanjutnya adalah sebagai berikut. Penambahan algoritma pada proses identifikasi bahasa sangat disarankan untuk proses identifikasi bahasa. Untuk meningkatkan akurasi pada proses pencarian kata, disarankan untuk melakukan proses tambahan pada setiap kata yang didapat. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.